Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Auto Product. Oke, kali ini gue akan bahas soal remap ECU. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, bahwa teknik remap ECU ini merupakan langkah untuk mendongkrak performa secara instan tanpa perlu kita mengganti komponen yang ada di mesin. Nah, gue saat ini berada di bengkel Wijaya Motor di daerah Dramaga Bogor. Nah, bengkel ini dia nawarkan jasa untuk remap ECU. Nah, remap ECU yang digunakan adalah biasa digunakan oleh Asep MacGyver. Mungkin teman-teman udah pada tahu salah satu tuner remap yang cukup terkenal yaitu Kang Asep MacGyver yang ada di Bandung. Nah, ini salah satu muridnya lah ibaratnya, sleeve tunernya. Mereka menggunakan ECU Lab. Nah, seperti apa fungsi atau bagaimana cara kerja remap ECU ini, kita langsung tanyakan saja pada punggawanya. Yuk, ikut gua ya. Ya, mon. Halo, ya, gimana kabar? Sehat. Sehat. Salam ketemu lagi kita. Ya. Oke, monggo duduk. Ayo. Oke teman-teman, bersama saya saat ini udah ada Om David. Beliau punggawanya Wijaya Motor. Nah, Om David, mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, teman-teman, mungkin teman-teman pernah nonton video di kanal YouTube Auto Product ini yang soal Gurah Turbo. Nah, Wijaya Motor selain Gurah Turbo, mereka juga menawarkan remapping ECU. Nah, Om David mungkin bisa jelasin remap ECU yang diaplikasi oleh Wijaya Motor ini yang produk apa? Mungkin bisa kita lepas ininya dulu ya, kan udah jarak prokes nih. Oke, kita bukain itu ya. Oke, ya. Oke, selamat siang semuanya guys. Jadi kita di sini selaku slave tuner dari Asep MacGyver. Oh, ECU Lab ya. Nah, kita posisi yang urut ke-20. Nomor urut yang 20. Slave tuner berarti artinya ibaratnya muridnya Kang Asep ya? Ya, sebagian dari master tuner dari Kang Asep. Ya. Kang Asep ini berasal dari Bandung. Ya, dia salah satu tuner remap yang cukup terkenal di daerah Bandung dan banyak sekali penyuka kecepatan itu yang remap ECU sama beliau. Betul. Oke, bisa dijelaskan keunggulan dari ECU Lab ini apa? Keunggulan dari ECU Lab ini kita mempunyai beberapa stage atau enggak pilihan dari kebutuhan si pemilik mobil ini, karakternya seperti apa. Nah, seperti hari ini kita lagi akan coba testimoni terhadap Innova Reborn Venturer yang lagi diesel ya, diesel. Terus yang bensinnya ada expander, terus ada lagi Honda Accord yang 2014. Oke. Nah, nanti kita studi banding dari beberapa mobil karakter diesel dan karakter bensin. Oke. Dari remap ini apa yang diubah settingannya di ECU? Untuk mobil diesel yang dirubah, salah satunya throttle body, terus supply injektor. Oke, berarti debit bahan bakarnya ya. Bahan bakar, terus torsi. Timing pengapian apa sih? Kalau timing mungkin di mobil bensin. Ya, di timing bensin pasti dirubah. Terus yang pasti torsi ya tadi ya, torsi sama turbo boost-nya. Kalau di diesel, karena diesel pasti ada turbo. Ya, ada turbonya ya, turbonya di setting juga ya. Setting juga dari standar mungkin dinaikin berapa. Ada berapa pilihan stage remap ini? Di masing-masing bensin dan diesel itu mempunyai 4 stage. Kita punya stage yang pertama itu di mobil bensin ada stage 1 BP, CP, DP, dan 2 DK. Tetapi ada file terakhir, file the base itu di file stage 2 DK. Dan file 2 DK ini kita mempelajari dari beberapa karakter. Kalau memang dia doyan kebut-kebutan, pasti kita kasih file the base itu. Nah, tapi ada syaratnya nggak kalau? Pasti. Untuk syarat 2 DK itu minimal di mobil itu stage 1 dulu. Gitu. Stage 1 minimal dari airflow, terus G-racing, knalpot, downpipe. Berarti terus udah ada modifikasinya ya? Yang utama itu rem. Rem. Mesti diapain? Ganti lah. Karena udah kencang, nggak bisa ngerem kan tuh. Karena yang udah kan boleh lihat testimoni di mobil Brio kan kilometernya speednya sampai mentok tuh. Nah, dari stage yang tersedia ini
kira-kira range kenaikan powernya bisa berapa persen? Untuk di mobil bensin kenaikannya bisa sekitar dari 15 sampai 20%. 15 sampai 20%. Ada yang 20 sampai 25, ada yang 30 sampai 35%. Oh, itu mungkin yang setnya udah tinggi ya tadi. Tapi ya? kalau untuk daily ya biasanya harian itu orang banyak yang menggunakan di stage 1 CP dan DP. Nah, itu tanpa perlu ya, kita tanpa modifikasi, modifikasi artinya dengan sentuhan mesin standar itu cukup. Oke, yang saya cukup tertarik nih, salah satunya katanya bisa untuk bikin konsumsi bahan bakar lebih irit. Betul. Itu udah ada pembuktiannya? Sudah. Saya membuktikannya di mobil Honda Accord di 2014 antara before afternya di dalam kota terus sama di luar kota. Itu selain performanya juga naik? Oh naik, pasti. Performa naik, bisa irit juga? Bisa irit juga. Nah, waktu itu pengetesannya gimana? Waktu itu saya ngetes di mobil Honda Accord itu dalam kota kita keliling dalam 2-3 hari dengan rata-rata kilometernya sekian, lalu diulang pun dengan hal yang sama dalam kota tanpa menyentuh ke tol, nah kita isi ulang lagi. Oh, terus untuk yang luar kotanya itu bisa sampai berapa ratus kilo? Untuk data itu saya sudah punya data nih seperti ini. Nah ini data yang sudah saya lakukan. Yang sebelumnya ini di dalam kota sebelum remap dengan 94,4 km pemakaian dibagi jumlah bahan bakar yang diisi. Ini untuk pemakaian dalam kota sebelum remap, jarak tempuhnya 94,4 km, pemakaian bahan bakarnya 14,88 liter. Nah nanti hasil konsumsinya teman-teman bisa lihat di bawah. Terus setelah di remapnya ini. Setelah di remap, waktu diuji jarak tempuhnya 95,9 km, pemakaian bahan bakarnya cuma 11. Wih, jauh banget ya. Nah, ini kita memperhitungkan tanpa display average yang ada di mobil. Oh, ini artinya full to full. Oh, metodenya full to full. Jadi lebih real ya. Lebih real. Nanti teman-teman bisa isi di tempat pom bensin yang sama, isi bahan bakarnya pun yang sama. Oh, oke. Saya udah uji coba. Jadi pengujian awal sebelum remap 94,4 km dibagi 14,88. Dan yang kedua setelah di remap 95,9 km dibagi 11 liter. Nah, nanti hasilnya teman-teman bisa lihat di bawah ya. Terus yang untuk pengujian luar kota? Pengujian yang di luar kota. Sebelumnya di pemakaian 192 km. Oh, isi bahan bakarnya 26,12. Jadi average-nya fuel consumption-nya 7,3 ya. 7,3. Ini sebelum ya? Ya. Oke, yang setelahnya seperti ini. Jarak tembus 156,7 km, cuma habis 11 liter. 12 liter pertama. Iya. Ini jadinya 1:13. Wih, jauh banget dari 1:7,3 jadi 1:13. Buset. Nah, ini saya melakukannya semua metode sama ya. Yang di luar kota, di tol kita Bogor Jakarta dengan speed yang sama, terus kita pakai cruise. Oh, pakai cruise control. Jadi cruise fair ya. Kan, kalau kita 80 ya, lebih konstan. Gitu. Dan itu kita udah studi banding. Dengan metode hasilnya. Ini real hasilnya. Dan ini kita cobakan dipakai stage 1 BP. Oh, yang paling dasar Iya. Karena stage 1 BP ini cenderung lebih ke efisiensi bahan bakar. Oh, kalau yang udah stage 2-nya itu udah lebih cenderung ke performa ya? Ya, betul. Kalau stage 1 CP artinya suplai bahan bakar itu sama dengan 0. Kita tidak merubah. Tapi nanti yang kita akan coba nih yang stage berapa ini? Kalau yang di Venturer diesel ini kita akan coba di versi stage 1 CD sama DD. Oh, oke. Karena mobil diesel itu identik sudah irit. Ya benar, sudah irit. Kan? Powernya yang kurang. Tendangan akselerasinya yang kita rubah. Oke, kalau dari proses remapnya sendiri pertama mesti apa? Pertama kita ambil data standar dulu, udah pasti ya. Iya. Data standar, terus. Jadi tugas rev tuner, satu kita wajib mengidentifikasi jenis ECU yang ada di mobil. Setelah data sama, kita baca data. Artinya kita read data yang sudah ada di mobil, lalu kita simpan. Nah, makanya
Slave tuner itu selalu memiliki file original dari si kendaraannya ya. Itu. Oke. Begitu. Lalu setelah kita dapat data itu, kita kirim ke tuner. Oke. Ke master kita kirim berdasarkan requestnya. Apa yang mau kita masukin ke. Misalnya kita minta set 2 gitu. Oke, kita masukin. Oke, nanti sama dia diedit, di mapping ulang. Oke. Nah, lalu setelah file itu masuk, kita transfer data, kita ibaratnya writing. Disimpan dulu di laptop, baru kemudian disuntikan ke. Itu prosesnya kira-kira butuh berapa lama? Proses kurang lebih relatif 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Karena kita nunggu email balik ya, balasan balik ya. Untuk metode kita transfer datanya itu ada berapa metode yang dipakai? Kita tadi satu lewat by email. Itu by email, tetapi kita punya kode aksesnya itu satu pakai PCM Flash, ada pakai Bitbox, ada pakai case. Oh, berarti ada 3. Ya. Oke, yang sekarang akan kita praktekkan ini kita pakai PCM Flash. PCM Flash ya. Lebih aman ya karena lebih aman. Karena dia tidak menggunakan jaringannya offline. Kalau yang satu lagi itu yang Bitbox online. Masih online ya, jadi tergantung jaringan. Ya, kalau jaringannya putus berarti terputus juga dong. Putus lah semuanya. Oke. Oh ya, mungkin teman-teman pengen tahu biaya remap di Wijaya Motor ini berapa? Oh, untuk biaya harga rata-rata di beberapa mobil yang kecil itu 2.250.000. Biaya kecil seperti apa contohnya? Kayak lebih banyak dia di mobil Honda. Oke, kayak misalnya Brio, Mobilio, ya, Vina, R3, itu 2.250.000. 2.250.000. Kalau untuk yang mobil gedenya, yang mobil gede seperti Innova, Fortuner, Pajero, Toyota itu 3.250.000. 3.250.000. Oke, dengan jaminan kita jaminan garansi 1 bulan. 1 bulan. Artinya dalam 1 bulan ini pemilik mau cobain beberapa stage yang ada, silakan. Kita layanin tanpa ada biaya. Oh gitu. Tanpa ada biaya. Artinya misalnya seperti ini. Hari ini dia masukin di file 1 BP, ya, paling dasar. Kurang puas, dia cobain dulu nih, mengenal karakternya dulu. 1 minggu pemakaian atau 3 hari pemakaian. Lalu dia pengen coba lagi yang 1 CP, oke, tinggal request dan kita layanin sepenuhnya. Itu tanpa dipungut biaya lagi. Teman-teman yang tertarik untuk remap Ecu, datang ke Wijaya Motor. Nanti alamatnya akan kami lampirkan di bawah ini ya. Jadi Anda pertama bisa coba dulu yang stage 1. Kalau masih kurang puas juga, ya naik level. Tinggal naik level lagi tanpa dipungut biaya. Keren kan? Dan itu kita memberi garansi 1 bulan. 1 bulan itu garansinya meliputi apa aja? Yaitu permintaan perubahan itu. Kirain mungkin misalnya ada error atau apa gitu. Enggak ya. Kalau error, misalnya kita fail dalam kerja, ya kita garansi ya. Semua. Siap. Asalkan itu kesalahan dalam teknis kita bekerja. Makanya sebelum kita remap, SOP itu wajib. Pasti kita periksa dulu keadaan ECU-nya. ECU-nya pasti yang harus sehat. Kalau dia ada trouble, pasti kita reject juga. Iya, benar-benar ya. Memang terbaca ya. Terbaca. Karena itu SOP gitu. Oke, teman-teman, nanti kita akan coba, tapi saat ini kita akan coba untuk akselerasinya aja dulu ya. Jadi sebelum di remap, kita akan ukur akselerasi mobil mulai dari kecepatan dari diam sampai 100 km per jam, kemudian untuk jarak tempuh 0 sampai 402 meter. Nah, hasilnya berapa? Setelah itu kita remap set 1, kita akan coba, dan kita coba lagi remap set 2. Nanti kita akan coba lagi akselerasi yang sama. Nanti kita akan bedakan antara sebelum dan sesudah. Oke, simak terus ya, ikuti. Oke. Sekarang gue lagi mau ngambil data standar dulu, jadi kondisi standar belum di remap. Sana turunan ya, cepetan yang sana tadi. Sekali
teman-teman, tadi kita udah melakukan pengujian untuk kondisi standar sebelum di remap ya. Itu hasilnya 0 sampai 100 km per jam kita dapat 15,2 detik, dan 0 sampai 402-nya kita dapat 19,7 detik. Nah, sekarang nih lagi mau dimasukin mapping yang udah di setting ya untuk stage 1 ya. Stage 1 CD. CD, oke. Stage 1 CD. Nanti kita akan ukur lagi akselerasinya seperti tadi, oke? Di sini lagi. Dapat juga 42 ya. Cepat lagi nih. Oke teman-teman, tadi udah pada lihat kan hasil pemakaian dari stage 1 itu yang standarnya sebelum di remap hasilnya 15,2 detik untuk mencapai 0 sampai 100 km per jam. Setelah pakai stage 1 jadi 11,9 detik. Nah, sekarang nih lagi mau di remap lagi pakai stage 2. Kita lihat lagi hasilnya nanti ya. Dua. Oke, mantap. Ini jalanannya sedikit agak nanjak, jadi memang selisihnya nggak jauh beda dari yang stage 1. Ini sekarang 11,6 untuk 0 sampai 100 km per jam. Terus 402-nya 17,8 detik. Kalau yang stage 1 maupun yang standar itu masih di angka 19 sampai 18. Ini sekarang udah berkurang 2 detik. Mantap. Mantap ya. Mantap. Top. Happy ya. Yoi. Mantap. Ya, agak ngebul dikit belakangnya. Ya. Jadi waktu terbaiknya tetap 11,6 detik untuk yang stage 2. Selisihnya sekitar 0,3 detik dari yang stage 1. Tapi di sini 402-nya lebih kencang. Jadi untuk tarikan atasnya lebih bagus yang stage 2. Oke. Mantap. Mantap. Cukup lah ini mah. Satu kali lagi berarti di sini. Untuk yang terakhirnya untuk stage 2. Tadi paling cepat 11,6. Nah, sekarang kita akan coba lagi ya. 1, 2, ready, go. Oke. Anjay. Mantap, lebih
lebih dipangkas lebih banyak lagi deh, waktu tempuhnya jadi 11,1 detik. Wih, untuk mantap. 0 sampai 100 km per jam. Bayangin ya, dari standar 15,2 detik 0 100-nya sekarang jadi 11,1 detik, artinya kepangkas 4,1 detik. 4,1 detik ya. Wih, gila Keren. banget. Top, Gila, top, kan? top, top. Gimana? Sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Om Andika ya. Jadi kalau yang ingin meningkatkan performa kendaraan tanpa harus ganti komponen, beli Oke teman-teman, tadi udah lihat kan hasilnya, mulai dari standar, stage 1 CD dan terakhir itu stage 1 DD ya. Nah ini hasilnya nih, bisa kita bacakan ya. Oke, yang untuk kondisi standar belum di remap itu untuk 0 mencapai 100 km per jam itu dicapai dalam waktu 15,2 detik. Sementara untuk 402 meternya itu 19,7. Nah kita lihat stage satunya ya. Yang stage 1 CD. Stage 1 CD pertama ya, itu berhasil dipangkas hingga cuma 11,9 detik untuk 0 100 km per jam. Sementara untuk 402-nya dia dapatnya 18 detik untuk yang stage 1 CD ya. Nah sekarang yang stage 1 DD yang terakhir nanti kita uji itu 0 100 km per jamnya sanggup meraih 11,1 detik dan 402 meternya 17,6 detik. Jauh banget kan hasilnya kan. Nah kalau untuk teman-teman yang tertarik remap ECU di Wijaya Motor, nah ini alamatnya ada di sini, silakan Khusus langsung. daerah Bogor. Khusus daerah Oke, Bogor. guys. Tapi kalau dari luar mau datang ke bengkel Bisa, boleh dong ya. bisa Tuh. aja. Kali aja mungkin yang dari Jakarta lagi mau ke arah Bogor, nah bisa mampir ke Wijaya Motor. Betul. Nah sekian dulu ya tayangan dari kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan isi komentar ya kalau untuk yang ingin kasih saran maupun masukan atau mungkin bertanya-tanya. Dan jangan lupa untuk tunggu tayangan kami berikutnya yang pasti tak kalah seru. Segitu aja. Salam jumpa, salam otomotif. Oke, guys.